Salam, salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pesan pastoral melalui renungan firman Tuhan. Dan saya rindu renungan firman Tuhan pada saat ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saya ingin mengajak kita membuka kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan yang keempat. Habakuk pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapakah yang mengajukan pertanyaan dan gugatan ini kepada Allah? Menarik sekali saudara, yang mengajukan pertanyaan dan gugatan ini kepada Allah adalah Habakuk, seorang nabi Allah, seorang juru bicara Allah dan penyambung lidah Allah pada zamannya. Saudara-saudara, di dalam ketidakmengertiannya, di dalam begitu banyak pertanyaan yang diajukan oleh Habakuk kepada Tuhan, Habakuk bertanya, dia melihat begitu banyak ketidakadilan, kelaliman, kehilangan kekuatan hukum di tengah-tengah zamannya, di tanah Yehuda pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata status dan kedudukan Habakuk sebagai seorang nabi Allah tidak otomatis membuat dia menjadi manusia yang lebih tahu dibandingkan dengan manusia lainnya. Habakuk menyadari ada begitu banyak hal-hal yang sulit dia mengerti dan sulit dia pahami di tengah-tengah kondisi zamannya yang tidak mudah pada saat itu. Pertanyaan-pertanyaan dan gugatan-gugatan Habakuk kepada Allah, saudara, itu jangan dipahami bahwa Habakuk itu sebagai orang yang kurang beriman atau kurang rohani di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan dan gugatan yang diajukan oleh Habakuk kepada Allah itu justru menunjukkan keterbatasan dia sebagai seorang manusia untuk bisa memahami seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Inilah saudara mungkin pertanyaan yang sering kita ajukan yang muncul di dalam diri kita. Jika Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan maha baik, mengapa Tuhan mengizinkan adanya virus corona, wabah COVID-19 ini? Tidak sanggupkah Tuhan di dalam kemahakuasaanmu untuk membasmi virus-virus yang sangat mengganggu manusia sampai dengan saat ini? Tuhan, apakah Engkau tidak tahu? Ada lebih dari 400.000 orang di seluruh dunia sampai dengan saat ini mereka terinfeksi virus COVID-19. Dan Tuhan, jumlah ini akan terus bertambah banyak. Saudara-saudara, mungkin ini juga pertanyaan-pertanyaan atau gugatan-gugatan yang kita ajukan kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar? Saudara-saudara, Habakuk mengajukan begitu banyak permintaan-permintaan kepada Tuhan. Dan permintaan itu bukan demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Tetapi saudara, Habakuk tidak kunjung menemukan jawaban dari Tuhan atas doa-doa yang telah dipanjatkannya selama ini. Saudara-saudara, doa-doa yang tak kunjung dijawab oleh Tuhan dapat membuat engkau dan saya mulai undur dari Tuhan. Doa-doa yang mungkin begitu banyak dan begitu lama kita panjatkan di hadapan Tuhan, tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, mungkin bisa menimbulkan kekecewaan kita terhadap Tuhan. Tetapi saudara, menarik sekali, Habakuk tidak mengambil keputusan yang demikian. Habakuk sadar
Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan di dalam hidup ini, di tengah-tengah begitu banyak hal-hal yang begitu terbatas untuk dia pahami sebagai seorang ciptaan, sebagai seorang manusia, Habakuk sampai kepada sikap kesimpulan hidup yang harus dia lakukan. Di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, Habakuk berkata, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Apa artinya saudara orang benar hidup oleh imannya? Yang pertama saudara, hidup oleh iman berdasarkan kitab Habakuk bukan berarti kita tidak boleh bertanya dan bergumul kepada Tuhan. Tetapi kita belajar untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun di dalam hidup ini. Kita tidak memutuskan pergi ke orang-orang pintar. Kita tidak memutuskan untuk menggunakan benda-benda jimat. Kita tidak memutuskan untuk pergi ke tempat keramat saudara untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Tetapi orang yang hidup dengan iman akan lari mendekat kepada Allah, melekat kepada Allah di tengah-tengah krisis hidup yang dia alami. Yang kedua saudara, hidup oleh iman berdasarkan kitab Habakuk berarti kita berdiri teguh di atas janji-janji Tuhan. Ini berarti saudara kita percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan kita sekalipun seolah-olah Allah sedang berdiam diri. Ketika kita merasa Allah seolah-olah sedang berdiam diri, sebenarnya pada saat itu Allah diam-diam sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi saudara di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib, kita melihat seolah-olah kejahatan menang atas kebaikan. Seolah-olah kita melihat di dalam peristiwa salib Tuhan Yesus tidak berdaya apa-apa. Tetapi sebenarnya diam-diam Allah sedang bekerja, yaitu mengerjakan penebusan dan penyelamatan bagi engkau dan saya. Iman yang benar, hidup oleh iman, berarti kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun seolah-olah kelihatannya Allah sedang berdiam diri. Padahal sebenarnya Dia diam-diam sedang bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, hidup oleh iman berdasarkan kitab Habakuk berarti Allah tidak pernah dan tidak mungkin salah ketika mengizinkan segala sesuatu peristiwa terjadi di dalam hidup kita. Jika kita percaya saudara bahwa dunia ini berada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Jika kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami sebagai orang percaya berada di dalam izin Tuhan. Maka kita juga percaya segala sesuatu yang tidak mudah ini di tangan Allah yang maha baik dan maha kuasa akan dipakai oleh Allah untuk mendewasakan kita, menumbuhkan iman kita, dan kita makin bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membawa kita lebih dekat kepada Dia di dalam situasi yang tidak mudah yang sedang kita alami pada saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita.